Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita sering membuat penilaian cepat tentang orang lain hanya dalam hitungan detik? Atau mengapa kita kadang salah mengartikan niat seseorang? Selamat datang di dunia social cognition. Cara otak kita memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial di sekitar kita. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang social cognition. Social cognition adalah cara otak kita bekerja untuk memahami dunia sosial. Contohnya, saat kita lihat teman kita sedang murung, otak kita langsung berpikir bahwa dia sedang sedih dan kita jadi ingin support dia. Ini adalah contoh social cognition in action. Proses ini melibatkan beberapa hal seperti perhatian, memori, dan interpretasi. Kita fokus pada hal-hal penting, menyimpan pengalaman dalam ingatan, dan menafsirkan situasi berdasarkan apa yang sudah kita tahu. Social cognition dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya, pengalaman pribadi, dan bahkan mood kita pada saat itu. Jadi, tidak heran jika kita bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang suatu kejadian. Kita sudah membahas bagaimana kita belajar dan memahami dunia melalui social cognition. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana semua informasi yang kita peroleh itu disimpan dan diorganisir dalam pikiran kita? Disinilah konsep skema berperan penting. Jika dianalogikan, social cognition adalah proses input data ke dalam komputer kita, yaitu otak. Data-data ini berupa pengalaman dan informasi yang kita peroleh dari lingkungan. Dalam hal ini, skema seperti folder-folder atau direktori di dalam otak kita. Folder-folder ini digunakan untuk mengorganisir file-file data agar mudah ditemukan dan digunakan saat dibutuhkan. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai apa itu skema dan bagaimana proses pembentukannya. Skema adalah seperti kerangka berpikir kita. Skema merupakan struktur mental yang kita gunakan untuk mengorganisasi informasi dan pengalaman. Setiap kali kita bertemu dengan situasi baru, kita mencoba menyesuaikannya dengan skema yang sudah ada. Misalnya, ketika kita masuk restoran baru, kita akan menggunakan skema makan di restoran untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Skema adalah representasi abstrak dari pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Skema berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan informasi terkait konsep, objek, atau situasi tertentu. Skema juga membantu kita memahami bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Skema juga memungkinkan kita memproses informasi baru dengan cepat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pembentukan skema adalah proses kompleks yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Dimulai dari pengalaman awal di masa kanak-kanak, skema terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial. Pengalaman yang berulang dan konsisten memperkuat struktur mental ini. Sementara proses asimilasi memungkinkan integrasi informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Ketika informasi baru tidak sesuai dengan skema yang ada, proses akomodasi terjadi. Kemudian, ekuilibrasi menghasilkan pemahaman yang lebih stabil tentang dunia. Lalu, bagaimana skema berpengaruh pada kita? Skema mempengaruhi bagaimana kita melihat dan menafsirkan dunia dan membentuk menjadi persepsi. Skema mempengaruhi memori kita karena mereka berfungsi sebagai kerangka mental yang membantu kita mengorganisir, menafsirkan, dan mengingat informasi. Namun, pengaruh skema terhadap memori juga bisa menyebabkan distorsi. Misalnya, kita mungkin mengingat detail yang sebenarnya tidak ada dalam pengalaman asli, tetapi konsisten dengan skema kita tentang situasi tersebut. Ini disebut sebagai false memory atau memori palsu. Skema juga memainkan peran penting dalam pemecahan masalah dengan menyediakan kerangka untuk memahami masalah, mengakses strategi yang relevan, dan membuat keputusan. Skema memainkan peran krusial dalam memfasilitasi interaksi sosial yang efisien dan efektif. Skema membantu kita sebagai navigasi dalam kompleksitas dunia sosial dengan menyediakan kerangka untuk pemahaman, prediksi, dan respon. Dalam konteks sosial, skema dapat mengarah pada pembentukan stereotip dan prasangka, di mana kita terlalu cepat menggeneralisasi karakteristik kelompok tertentu seringkali secara tidak adil. Bias konfirmasi yang timbul dari skema dapat membuat kita cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan yang sudah ada dan mengakibatkan bukti yang bertentangan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, terutama ketika kita berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Skema adalah struktur mental yang membantu kita mengorganisir dan memahami informasi. Bayangkan saja seperti ada peta jalan di otak kita. Dengan skema, informasi baru bisa dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Ini membuat kita lebih mudah mengerti dan mengingat. Skema berfungsi seperti jembatan yang menghubungkan informasi lama dengan yang baru. Hal ini membantu kita membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kompleks. Jadi, dengan memahami konsep social cognition, kita bisa lebih peka dan bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mengerti perasaan dan pikiran orang lain lebih baik.
Selain itu, dengan memahami social cognition dan menggunakan skema, kita bisa jadi lebih baik dalam memahami dunia sekitar dan belajar lebih efektif. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow untuk info psikologi dan tips belajar lainnya. See you on the next video.